Iya, saya kira sangat besar potensinya menimbulkan konflik antara masyarakat sipil karena meskipun PAM Swakarsa ini mendapatkan pelatihan ya oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan BUJP ya BUJP, tapi kan standarnya tentu beda dengan anggota kepolisian resmi negara. PAM Swakarsa yang digadang-gadang akan menyamaratakan jajaran keamanan lokal dengan kepolisian negara sehingga bisa meningkatkan kualitas keamanan dan kenyamanan di dalam masyarakat atau malah menjadi alat untuk menyamarkan bentuk pengendalian pemerintah terhadap masyarakat seperti saat masa rezim Orde Baru. Keberadaan PAM Swakarsa sudah ada sejak zaman Orde Baru. Namun, pada November 1998, organisasi PAM Swakarsa secara resmi dibentuk oleh Jenderal Wiranto dan Jenderal Kiflan Zain dalam misi mengawal sidang istimewa di MPR dan DPR. PAM Swakarsa sendiri dikenal sebagai pasukan pengamanan masyarakat yang terdiri dari kelompok sipil bersenjata untuk menghadapi berbagai aksi demonstrasi mahasiswa. Misi utama PAM Swakarsa pada saat itu adalah untuk mengamankan jalannya sidang istimewa MPR 1998. Sementara itu, dalam pasal 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020, PAM Swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan oleh pengemban fungsi kepolisian yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat itu sendiri, yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. PAM Swakarsa yang direncanakan untuk masa ini akan berbeda dari yang telah dirancang sebelumnya. PAM Swakarsa versi baru akan terdiri dari petugas Satuan Pengaman atau Satpam dan Satuan Keamanan Lingkungan atau Satkamling di lingkup masyarakat. Keberadaan petugas keamanan ini merupakan bagian dari konsep pengamanan yang diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disebutkan bahwa Polri berkewajiban melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap PAM Swakarsa. Peraturan ini juga didampingi dengan peraturan yang baru dibentuk pada tahun 2020. Yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. Kira kita bisa lihat di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 itu memang ada pengaturan mengenai PAM Swakarsa. Jadi diatur selain kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil juga ada PAM Swakarsa. Nah, kenapa ini dimunculkan? Karena pada saat itu kepolisian saat dipisahkan dari TNI, itu ada pertanyaan yang sangat besar, yaitu apakah mereka sanggup menjaga keamanan sendiri gitu. Nah, untuk menjawab itulah, kemudian mereka menempelkan sebuah kelompok yang disebut dengan PAM Swakarsa untuk menjalankan fungsi-fungsi kepolisian. Jadi pada saat itu agak urgent, karena ada gap yang besar antara personel kepolisian yang ada dan jumlah penduduk yang ada. Nah, tapi kan itu kita bicara saat kepolisian itu anggarannya hanya 3 triliun. Ya. Sekarang anggarannya itu sudah 100 triliun lebih, hampir 120 triliun malah kalau menjelang pemilu. Jadi luar biasa besar dan menurut saya tidak urgent, tidak mendesak dan justru harus dicermati konstruksi undang-undang kepolisian karena sudah hampir 20 tahun dan sudah saatnya direvisi. Karena semangatnya saat itu adalah semangat darurat, buru-buru, karena ada reformasi. Jadi salah kalau kemudian membentuk PAM Swakarsa berdasarkan undang-undang yang sifatnya sementara atau terburu-buru. Undang-undang yang mendasari PAM Swakarsa hendaknya perlu direvisi kembali. PAM Swakarsa yang terbentuk karena konflik tahun 98 silam tentu membuat masyarakat bertanya-tanya mengenai urgensi pembangkitannya di masa ini, di mana konflik tidak sepekat dahulu. Justru dapat kembali menjadi potensi konflik di dalam masyarakat. Iya, saya kira sangat besar potensinya menimbulkan konflik antara masyarakat sipil karena meskipun PAM Swakarsa ini mendapatkan pelatihan ya oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan BUJP ya BUJP, tapi kan standarnya tentu beda dengan anggota kepolisian resmi negara.
yang pendidikannya cukup panjang, kemudian diikat dengan etika disiplin yang relatif lebih kuat. Nah, saya akan mengajak kawan-kawan untuk berpikir begini, apakah kemudian PAM Swakarsa ini urgent untuk didirikan sekarang? Saya rasa memang belum ya, kita belum membutuhkan itu, karena sekarang kita bicara saja tentang beberapa problematika yang terjadi di institusi Polri sendiri, beberapa dugaan misalnya mengenai hal-hal yang terkait dengan penyiksaan di dalam rutan, di dalam tahanan, dan kemudian ada beberapa dugaan tentang korupsi dan sebagainya. Saya rasa itu yang masih menjadi PR terbesar dari institusi Polri ya. Dalam prosesnya, pembentukan hukum terkait kembalinya PAM Swakarsa memiliki banyak penyimpangan dan kesalahan. PAM Swakarsa ini kan diatur di dalam Undang-Undang Kepolisian 2002 ya, pasal 3. Nah, layaknya pengaturan yang lebih lanjut itu diatur di dalam peraturan pemerintah. Karena ada beberapa hal mengenai PAM Swakarsa itu harus diperjelas. Saya nggak tahu apakah teman-teman familiar dengan hierarki penyusunan peraturan perundang-undangan di dalam kepolisian. Jadi di kepolisian itu peraturan tertingginya, jadi kan kita bicara undang-undang nih, di bawah undang-undang ada PP, di bawah PP kan ada biasanya peraturan menteri. Ya, peraturan menteri ini kalau dalam ranah fungsi kepolisian setara dengan perkap, peraturan Kapolri. Kemudian keluarlah sebuah perkap yang menyelipkan satu hierarki atau subhierarki baru dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas kepolisian, yaitu yang disebut dengan peraturan kepolisian. Lah, ini bingung kita. Jadi sesuatu yang harusnya diatur tadi di dalam PP, itu loncat, di PP-nya nggak ada, dari undang-undang, di PP-nya nggak ada, di perkapnya nggak ada, langsung loncat ke peraturan kepolisian, yang sifatnya internal sekali, yang kemudian mengatur banyak hal yang harusnya itu tidak diatur sendiri oleh kepolisian, tapi melibatkan pemerintah secara lebih luas, makanya peraturan pemerintah. Mengenai kontroversi PAM Swakarsa ini, dalam wawancaranya dengan CNN Indonesia, Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono mengatakan, bentuk PAM Swakarsa yang sekarang ini sangat berbeda dengan PAM Swakarsa pada tahun 1998. Pertama, PAM Swakarsa akan diisi dengan satuan pengamanan yang dididik dan dilatih oleh Polri untuk melakukan pengamanan pada lingkungan tertentu. Kedua, adalah satuan keamanan lingkungan yang merupakan kemauan, kesadaran, dan kepentingan dari elemen masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungannya sendiri diketuai oleh kepala-kepala rukun setempat. Salah satu faktor yang memicu kontroversi dari rencana pemunculan PAM Swakarsa ini adalah saat Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono menyebutkan bahwa pimpinan informal termasuk preman akan diikutkan dalam pengamanan terkait kondisi saat ini untuk penertiban protokol kesehatan COVID-19. Di samping klarifikasi yang telah dibuat, masih terdapat tanda tanya yang besar di dalam masalah PAM Swakarsa ini. Masalah ini membuat kita mempertanyakan tidak hanya urgensi dari pembangkitan PAM Swakarsa, tetapi juga sistem keamanan Indonesia yang sejak dahulu memiliki loophole yang tak kunjung selesai.